guys, aku Yos dari kampus Bedah Buku. Hari ini aku mau sharing cerita tentang sebuah buku keren yang diterbitkan di tahun 2017 guys oleh Basic Book. Buku ini berjudul Stoic. Ya, buku ini dikarang oleh Massimo Pigliucci, seorang Italia yang berpindah ke Amerika dan seorang dosen di sana guys. Buku ini bercerita tentang bagaimana prinsip filosofi Stoic itu bisa diterapkan dengan akal sehat dan masuk akal di dalam hidup kita sehari-hari guys. Stoic adalah sebuah filosofi dari Yunani, ya kan, yang sebenarnya yang awal mulanya adalah seorang Zeno dari Siprus yang mengangkat ini dan diterapkan juga atau banyak ditulis atau dikaryakan ya oleh Seneca, seorang politik gitu kan, juga Epictetus seorang Buddha, dan juga seorang Marcus Aurelius yang dia adalah juga seorang kaisar guys di Roma sana guys. Dan tiga orang ini adalah tiga orang yang paling berpengaruh dalam tulisan Stoic dan juga menjadi pedoman dari Stoic juga sampai hari ini guys. Dan juga Massimo Pigliucci sendiri juga menulis dengan sangat cermat dan juga sangat detail untuk sekali semua tentang Stoic. Dia juga cuma membahas satu-satu per tokoh itu kan, tapi juga membahas juga bagaimana Stoic itu bisa ada, dan itu semua adalah sebuah berkesinambungan dari filosofi sebelumnya dari Socrates, lalu juga Epicurus juga, lalu juga meskipun Stoicisme sama Epicurus itu seperti kontradiktif, tetapi sebenarnya itu juga bisa dikatakan juga saling melengkapi guys. Dan filosofi Stoic ini juga sangat bagus, relatable sama hidup kita sehari-hari guys. Misalnya gini guys, misalnya kita dikejar deadline gitu kan, nah Stoic ini garis besarnya adalah bagaimana kita fokus sama diri kita sendiri, bagaimana kita fokus dengan semua controllable situation, semua hal yang bisa kita kontrol, kita kendalikan, kita kerjakan, itu yang kita fokus guys. Tapi yang tidak bisa kita kerjakan, ya udah itu semua di dalam kita. Sebenarnya kita deadline, kita hanya fokus bagaimana kita kerjain bagian kita, tugas kita dan kewajiban kita. Perkara bagaimana nanti hasilnya, apakah baik atau buruk, itu semua di luar kendali kita. Yang penting saat ini, sekarang ini kita fokus bagaimana kita mengerjakan deadline itu, tugas itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa kita kerjakan. Soal hasil dan entah bagaimana itu bukan urusan kita guys. Dan di buku ini juga dijelaskan beberapa tokoh-tokoh gitu kan yang menerapkan hal yang sangat hebat guys, seperti seorang tokoh yang memiliki kekurangan fisik gitu kan, dimana dia memiliki penyakit yang sangat langka, yang sangat yang membuat dia jangankan untuk berdiri, berjalan, hanya untuk menggaruk saja, menggerakkan tangan saja juga sangat susah guys. Tapi dia sangat optimis dan dia bisa menjadi seorang dosen dan juga dokter yang sangat luar biasa guys. Padahal dia punya banyak kekurangan, tetapi dia menjadi pribadi yang bisa kuat dan teguh karena apa? Dia menerapkan prinsip Stoicisme itu guys. Lalu juga si Massimo Pigliucci juga dalam ceritanya dan bukunya juga menceritakan bagaimana dia juga tetap tenang dalam segala keadaan guys. Misalnya gini, satu waktu dia pernah kecopetan, lalu dia tetap tenang karena apa? Yang dia pikir adalah, aku kehilangan dompet, itu tidak kendaliku, tetapi aku hanya kehilangan dompet, sedangkan pecopet itu kehilangan integritasnya. Satu waktu juga sama si Massimo juga waktu di rumah dia sedang memasak gitu kan, tetapi entah bagaimana pesonya itu hampir memutuskan jari-jari tangannya guys. Lalu dia dalam perjalanan dari rumah ke rumah sakit gitu kan, dia juga menerapkan prinsip Stoicisme, bagaimana dia membayangkan semua yang ada ke depan. Oke, kalaupun jariku ini putus dan akhirnya nggak bisa sembuh, satu, mungkin aku akan tetap baik karena toh masih ada jari lainnya. Yang kedua, aku bukan pianis, jadi aku tidak perlu satu jari ini untuk berbuat sesuatu. Lalu juga mungkin juga aku akan tetap tampil eksentrik karena saat itu dia belum punya pacar, apalagi menikah gitu kan. Mungkin akan mempengaruhi gayaku, tetapi tidak secara keseluruhanku. Dan ketika dia sudah diobati, untungnya jadinya tidak jadi putus, bisa disambung lagi, meskipun saraf-sarafnya juga perlu waktu untuk bisa kembali guys. Tetapi dari semua yang dia terapkan, satu, dia lebih tenang, dan yang kedua, semua hal yang lebih buruk tidak terjadi guys. Ini sebuah hal yang sangat relatable sama hidup kita, dimana sekali lagi filosofi Stoic itu
mengajarkan kita untuk selalu fokus pada controllable situation. Semua hal yang uncontrollable itu semua ya di luar kendali kita, jadi kita nggak perlu untuk mengerti itu semua guys, dan itu hal yang sangat keren dalam hidup ini guys. Dan makanya aku suka dengan filosofi ini, dan aku sangat masih belajar dan berusaha untuk menerapkan ini guys. Jadi buat teman semua yang pengen mendapat insight baru dari sebuah buku bagus ya, jangan lupa baca buku Stoic karangan Massimo Pigliucci guys di tahun 2017, dan sangat keren bukunya, sangat insightful guys. Oke, aku Yos pamit, stay positive, keep stoic, and ciao.